Berita terhangat hari ini. Enti Sutisna alias Sule hadir sebagai saksi dalam sidang penggelapan kendaraan yang dilaporkan anaknya Rizky Febian terhadap Teddy Pardiana, suami almarhumah ibunya Lina Jubaedah. Rizky Febian laporkan terdakwa Teddy Pardiana dengan dugaan penggelapan aset berupa uang 5 miliar rupiah, Toyota Innova, dan kos-kosan. Dalam kasus ini, Teddy menjadi tersangka karena menjual Toyota Innova tanpa sepengetahuan anak pertama Sule, pemilik sebenarnya dari kendaraan tersebut. Toyota Innova berwarna putih dipinjamkan Rizky kepada mendiang ibunya. Teddy menjual mobil tersebut dengan dalih untuk membayar utang mendiang Lina Jubaedah. Dalam persidangan terungkap, jika Sule mengetahui mobil anaknya dijual oleh Teddy langsung berdasarkan informasi yang diberikan Rizky. Mobil anak saya nggak ada, menurut informasi dijual Teddy, kata Sule kepada majelis hakim dalam sidang yang digelar di PN Bandung, Selasa, 29 November 2022. Sule mengamini jika penghasilan anaknya Iki, sapaan karib Rizky Febian, dititipkan kepada ibunya almarhumah Lina yang merupakan mantan istri Sule. Dia kerja di net sejak 2016 sebagai penyanyi. Atas kesepakatan mamahnya masuk ke rekening mamahnya, tahu karena belum bercerai. Kurang lebih 5 miliar rupiah jumlah honor yang dititipkan, ungkap Sule. Menurut Sule, mobil miliknya dijual tanpa sepengetahuan anaknya. Tidak ada pemberitahuan ke Iki, kalau nggak salah ke Putri ada, tapi bukan dijual tapi digunakan terdakwa, jelasnya. Selain itu, saat disinggung apakah benar Lina memiliki utang, Sule juga tak mengetahuinya. Nggak tahu ya, kata Sule. Agus Hermanto, mantan sopir almarhumah Lina Jubaedah atau istri Teddy Pardiana hadir dalam sidang kasus penggelapan kendaraan yang dilaporkan Rizky Febian terhadap terdakwa Teddy Pardiana. Agus menyebut, ia kenal dengan Teddy sejak tahun 2017 sebelum menikah dengan almarhumah Lina. Sementara dengan Rizky Febian, sudah sejak 2007. Agus menyadari, dirinya dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, dalam persidangan tersebut sebagai saksi kasus penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh Teddy Pardiana. Agus mengatakan, mobil itu dijual Teddy setelah istrinya Lina Jubaedah meninggal dunia pada 4 Januari 2020 lalu. Sementara mobil dijual setelah 40 hari kepergian almarhumah Lina. Mobil dijual sama Teddy, almarhumah sudah meninggal, kata Agus di hadapan Majelis Hakim PN Bandung, Selasa, 29 November 2022. Sebelum meninggal dunia, Agus ditunjuk almarhumah Lina untuk melalikan proses balik nama mobil Innova yang dijual oleh Teddy. Agus mengungkapkan, mobil itu dijual ke showroom Al-Amin, bahkan saat pembeli melakukan pelunasan Agus menyaksikan pembeli datang ke rumah kontrakan yang ditinggali Teddy bersama almarhumah Lina di Margahayu. Ketemu, mau pelunasan, mobil dijual 120 juta rupiah, ujarnya. Agus membenarkan jika penjualan mobil itu dilakukan tanpa sepengetahuan Rizky Febian. Meski begitu, ia mengetahui jika mobil itu adalah milik Rizky Febian. Pria yang sudah 13 tahun bekerja dari sejak Lina masih menjadi istri Sule menyebut, jika dirinya tak mengetahui tujuan Teddy menjual mobil milik Rizky, tapi menurut Teddy kepada Agus mobil itu dijual karena akan dibelikan lagi mobil baru. Agus juga menyebut, setelah Lina meninggal dunia ia masih menjadi sopir untuk Teddy Pardiana. Agus juga mengungkap, mobil itu tak dikembalikan oleh Teddy padahal pernah diminta pihak keluarga karena alasan adik sambung Rizky Febian, yakni Bintang. Pernah diminta sama pamannya, mobil siniin, pamannya Pak Sony. Jawabannya pinjam dulu buat ngantar Dede Bintang, kalau pakai motor kasihan, terang Agus.
Terkait Lina yang memiliki utang, seperti yang dikatakan Teddy, Agus tak mengetahui Lina punya hutang, yang ada menurutnya orang lain meminjam uang ke Lina. Nggak ada yang ada orang lain yang pinjam ke almarhumah, katanya. Di sisi lain, kepolisian menyatakan bakal segera memanggil komedian Sule, aktor Sasongko Wijanarko atau Mang Saswi, hingga budayawan Budi Dalton terkait laporan soal pernyataan miras minuman Rasulullah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan laporan terhadap ketiganya yang dilayangkan Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, Ampera, Syahrul Rizal saat ini didalami penyidik di Treskrimsus. Laporan polisinya diterima dan sudah disertai bukti-bukti, kata Zulpan saat dihubungi, Selasa 29 November. Nantinya penyidik akan memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut. Namun, Zulpan belum mengungkapkan kapan pemanggilan terhadap para terlapor akan dijadwalkan. Tentunya akan dilakukan pendalaman terkait materi laporan, setelah itu baru dijadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor dan para saksi, tutur dia. Diberitakan, Sule, Mang Saswi, hingga Budi Dalton mesti berhadapan dengan hukum buntut pernyataan miras minuman Rasulullah. Laporan terhadap ketiganya terdaftar dengan nomor STLP B598411/2022 Nes PKT Polda Metro Jaya tanggal 23 November 2022. Ketua Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, Ampera, Syahrul Rizal menilai mereka telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat Islam. Menurut Syahrul, pernyataan yang dilontarkan Budi Dalton itu mengandung unsur sara. Sementara Sule dan Mang Saswi turut dilaporkan karena tertawa merespons pernyataan Budi Dalton. Dalam laporan ini ketiganya dilaporkan terkait pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Ketiganya juga dilaporkan di pasal 156 KUHP Yungto pasal 156A KUHP. Sejauh ini cnnindonesia.com belum mendapatkan pernyataan dari Sule dan kawan-kawan sebagai terlapor dalam kasus tersebut.